Pernahkah kita merasa sesudah memaafkan orang, tetapi setiap namanya disebut, hati kita masih terasa berat? Dalam relasi sosial, pemaafan sering kita anggap sebagai akhir dari luka. Padahal bisa jadi ia justru awal dari proses memahami diri, tentang kecewa, tentang harapan yang runtuh, dan tentang bagaimana kita memilih untuk tetap terhubung atau melepaskan. Di program podcast Subculture Pesantren Condong kali ini, kita akan pelan-pelan melihat apa sih sebenarnya arti memaafkan dan untuk siapa kita melakukannya. Melalui kanal pribadinya, saya lihat dalam sebuah akun sosmed yang diunggah pada tanggal 25 Januari 2026, Syekh Ali Al-Jumu'ah, seorang syekh dari Al-Azhar, Kairo, Mesir, menekankan pentingnya pemaafan dalam relasi sosial kontemporer yang berlandaskan ajaran Islam. Dalam tulisan beliau menegaskan bahwa memaafkan bukan sekedar tindakan moral individu, tetapi merupakan manhaj etis yang harus dijadikan prinsip dalam interaksi sosial. Meskipun ketika misalkan seseorang berada pada posisi yang benar dan pihak yang lain melakukan sebuah kesalahannya. Nah, Syekh Ali Al-Jumu'ah ini menegaskan bahwa fondasi pemaafan melalui ayat-ayat Al-Quran seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah ayat 109. Artinya, maka maafkanlah atau biarkanlah dan berlapang dadalah. Artinya berpalinglah dari mereka sehingga nanti Allah yang akan memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dengan merujuk pada ayat tersebut yang tadi disampaikan, Syekh Ali Al-Jumu'ah ini ingin menekankan bahwa pemaafan atau al-afu was-safh adalah perintah normatif, bukan sekedar anjuran moral. Pemaafan dalam Islam memiliki 3 dimensi. Pertama, dimensi rohani, kedua sosial, dan ketiga etis. Nah, jika dilihat dari tinjauan aspek rohani, karena pemaafan ini melatih untuk kesabaran dan menundukkan ego. Secara sosial, karena pemaafan ini menjaga harmoni di dalam masyarakat. Dan secara etis, artinya kita menegakkan prinsip-prinsip keadilan dengan tetap menjunjung tinggi rahmat dan kebaikan bagi orang lain. Nah, setelah menegaskan apa yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran, Syekh Ali Al-Jumu'ah menuliskan, innahu amrun fi ghayatis su'ubah yahtaju ila sabrin wa tajarru'in mirarah kaifa ta'fu amman adhak wa kaifa tatajawaz amman i'tada 'alaik wa kaifa taghfiru liman syatamak aw sabbaka bila mubarrar wa kaifa yakunu dzalika idza kunta 'alal haqq wa huwa 'alal batil. Yang artinya dari apa yang difahami oleh Syekh Ali Al-Jumu'ah ini, pemaafan ini adalah perkara yang sulit, tidak mudah, tapi membutuhkan kesabaran, juga menelan kepahitan. Bagaimana tidak pahit seandainya misalkan kita memaafkan orang yang menyakiti kita? Bagaimana kita misalkan memaafkan orang-orang yang menyerang kita? Bagaimana misalkan memaafkan orang yang mencaci, menghina kita tanpa ada alasan apapun? Dan bagaimana hal itu bisa dilakukan ketika kita berada di pihak yang benar, sedangkan orang yang mencaci, menghina, menyalahkan kita berada di pihak yang salah. Nah, dalam kondisi atau apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Jumu'ah ini ingin menegaskan pada dimensi psikologis pemaafan. Beliau mengakui bahwa memaafkan bukan perkara yang mudah, amrun su'ub, artinya sesuatu yang sulit, apalagi misalkan ego, hak, dan posisi kebenaran berada di pihak kita.
Pertanyaan retoris yang beliau ajukan berfungsi untuk menekankan bahwa pemaafan bukan sekedar formalitas moral, tetapi proses batin yang menuntut mujahadah. Artinya perjuangan menunduk hawa nafsu yang kita miliki, ego, kemudian rasa kecewa dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, sesuai dengan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa marah dan dendam adalah naluri manusia. Kita semua memilikinya. Tetapi kesucian akhlak diukur dari kemampuan menaklukkannya. Dengan kata lain, orang yang memaafkan sejatinya sesuatu yang sangat sulit, tetapi justru karena berat dan penuh tantangan, itulah pahala yang akan dia dapatkan. Nah, jika kita lihat dalam konteks sosial masyarakat kontemporer, pertanyaan Syekh Ali Al-Jumu'ah ini sangat relevan bagi dinamika sehari-hari. Misalkan ketika terjadinya konflik keluarga, kemudian perselisihan pekerjaan, hingga perseteruan misalkan di media sosial. Apalagi sekarang marak. Misalkan ada pihak yang merasa benar, kerap tergoda untuk membalas dan melukai balik orang yang berkomentar tersebut. Nah, dalam pandangan Syekh Ali Al-Jumu'ah, nilai pemaafan berada pada kemampuan menahan diri sekaligus mendoakan kebaikan bagi yang menzalimi. Lebih jauh, Syekh Ali Al-Jumu'ah menegaskan bahwa apa yang tadi disampaikan itu berdasar terhadap apa yang dilakukan oleh suri teladan kita sebagai umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa saat itu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apakah ada hari yang lebih berat daripada hari Uhud, di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya berperang. Maka Nabi menjawab, aku pernah menemui kesulitan dari kaummu, dan yang paling berat adalah hari di Aqabah, yaitu aku menampakkan diriku kepada Ibnu Abdil Yalil bin Abdil Kulal, tetapi dia tidak merespon apapun yang aku inginkan, sehingga aku pergi dengan hati yang gundah. Lalu aku mengangkat kepalaku dan tampak sebuah awan yang menaungiku. Aku melihatnya, ternyata ada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam di dalamnya. Dia memanggilku karena tadi apa yang alami oleh Rasulullah. Maka malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu, padahal mereka tidak menanggapi. Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung agar kau perintahkan apa yang kau kehendaki kepada mereka. Maka mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bal arju ayyukhrijallah min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Tidak, aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Artinya generasi-generasi berikutnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini menekankan tingkat puncak pemaafan dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Meskipun saat itu Nabi memiliki legitimasi dan kemampuan untuk membalas, beliau memilih jalan rahmat dan doa bagi hidayah kaumnya. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa pemaafan sebagai tindakan strategis dan transformatif, bukan sekedar emosional belaka. Bahwa Nabi melihat generasi berikutnya, generasi turunan-turunan orang-orang berikutnya, yaitu anak keturunan dari kaum yang saat itu mencaci Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga dilihat bahwa kekuatan moral itu bukan balas dendam, tetapi kemampuan menahan diri, mengarahkan energi pada kebaikan, sehingga kita berharap bahwa ada sesuatu yang positif berubah dalam diri orang zalim tersebut. Yang ketiga, tingkat akhlak tinggi melampaui sekedar mengampuni. Itu ketika beliau menerima kezaliman tersebut, bukan hanya dimaafkan, tetapi juga didoakan dengan doa-doa yang baik, sehingga dakwah yang beliau sampaikan sampai kepada mereka. Nah, dalam konteks sosial kontemporer,
teladan ini relevan untuk berbagai situasi. Misalkan, seorang pemimpin yang menghadapi kritik tajam atau pengkhianatan dari pendukungnya, seorang guru menghadapi murid yang bermasalah, atau individu yang menjadi korban ujaran kebencian di media sosial. Dengan apa yang tadi disebutkan, alih-alih menanggapi dengan kemarahan atau balas dendam, pemaafan yang dipandu oleh prinsip Nabi Muhammad SAW dapat mengubah potensi konflik menjadi kesempatan pembinaan dan rekonsiliasi. Selain kisah Taif, Syekh Ali Al-Jumu'ah juga menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menanggapi permusuhan dengan doa dan harapan hidayah bagi yang menzalimi, bukan dengan pembalasan. Beliau menekankan bahwa etika Islam tidak mendorong balas dendam atau hukuman emosional, hukuman yang hanya sebatas sebagai jalan sesaat saja, tetapi juga mengutamakan rahmat, rekonsiliasi, dan pembinaan moral. Ini sangat penting sekali karena akan menunjukkan perbedaan prinsip Islam dengan naluri manusia pada umumnya. Ketika misalkan seseorang disakiti, dorongan pertama biasanya adalah membalas. Namun, menurut Syekh Ali Al-Jumu'ah, pemaafan sejati memerlukan kekuatan batin, kesabaran, dan kemampuan melihat potensi kebaikan pada pihak lain, bahkan saat mereka berada pada kesalahan. Karena saat itu kita berada pada posisi yang benar. Nah, seandainya kita tarik pada konteks kiwari atau konteks saat ini, hal ini bisa diterjemahkan pada berbagai situasi. Konflik di tempat kerja, perselisihan keluarga, atau pertentangan misalkan saling komen antara individu dengan individu yang lain. Maka seseorang individu atau pemimpin yang mampu menahan diri, tidak menanggapi provokasi dengan emosi, dan bahkan mendoakan kebaikan bagi lawan, mengurangi eskalasi konflik, dan membuka ruang dialog serta rekonsiliasi. Maka yang akan kita lihat adalah rahmat, kebaikan, kemudian kedamaian, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Syekh Ali Al-Jumu'ah menekankan bahwa pemaafan bukan sekedar kewajiban moral kita saja sebagai manusia, tetapi bagaimana dia menjadi ujian spiritual dalam bentuk mujahadah terhadap godaan nafsu kita. Dengan kata lain, orang yang mampu memaafkan menunjukkan kematangan spiritual dan kedewasaan moral, karena menahan kemarahan dan menyalurkan energi pada hal-hal positif adalah proses yang tidak mudah dilakukan. Kadang orang misalkan dia tidak betul-betul bisa menjaga dirinya sehingga terjadi kezaliman yang baru. Nah, oleh karena itulah misalkan jika kita relevansikan dengan apa yang terjadi saat ini di sekolah atau di pesantren, kita ditanamkan manajemen konflik atau pendidikan moral sehingga kita bisa meresolusi atau mendamaikan perselisihan sosial. Pemaafan dan doa bagi pihak yang menzalimi menjadi strategi etis untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis sekaligus meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa tulisan Syekh Ali Al-Jumu'ah menegaskan bahwa pemaafan atau al-afu adalah prinsip etis dan spiritual yang mendasar menjadi fondasi di dalam kehidupan sosial kita di dalam agama Islam. Pemaafan bukan sekedar tindakan moral, tetapi ia menjadi ujian batin yang menuntut kesabaran, pengendalian diri, dan kemampuan mendoakan kebaikan bagi yang menzalimi. Teladan Nabi Muhammad SAW seperti yang tadi disebutkan menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada rahmat, rekonsiliasi, dan melihat potensi kebaikan pada pihak yang lain, bukan hanya sekedar misalkan balas dendam dan lain sebagainya. Oleh karena itulah kita harus menanamkan prinsip-prinsip ini di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita pahami di dalam ajaran agama Islam menjadi sebuah jalan yang transformatif bagi diri kita maupun masyarakat, yang mampu mengubah konflik menjadi sebuah kebaikan seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga podcast pada kesempatan kali ini mendapatkan
keberkahan dari apa yang tadi disampaikan dan apa yang tadi dibacakan, sehingga kita mampu mengendalikan diri kita menjadi pribadi yang baik, menjadi generasi umat yang terbaik, dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lihat kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dapat kita lihat, dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.